Baik, kita percepat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebentar untuk orang tua kita, guru-guru kita, guru-guru saya. Semoga dilancarkan semua ini. Kita pakai mic dulu sebentar. Saya di videonya jelas suaranya. Ini juga kita menunggu teman saya. Insya Allah kedepannya bulan 1 nanti sudah ada tenaga pengajar tambah. Karena supaya ada yang pembagiannya. Jadi anak-anak saya itu yang sudah agak duluan masuk, yang sudah agak dewasa pikirannya, ya susah bergabung sama yang anak kecil. Nanti yang kecil dimarahi, yang besarnya juga ikut rasakan marahnya gitu. Karena di tempat kita ini, kembali di poin awal kemarin saya bilang, bukan cuma mau pintar mengaji saja, tapi kita mau anak-anak tak jadi anak yang soleh-soleh. Salah satu poinnya harus ada orang yang terikuti. Jadi sama yang besar-besar itu, sama yang terdahulu itu, mereka sudah sampai kayak bagaimana istilahnya ya, mataku saja nalihat diami. Tapi kan kalau yang kecil-kecil itu sudah digertak. Kalau digertak alhamdulillah mempanji kayak kucing yang sudah dipukul kepalanya. Tapi 2 menit, 3 menit bertingkah lagi gitu. Jadi ustadznya memang yang harus sabar. Nggak bisa diminta dewasa belum, karena memang umurnya belum dewasa. Sedikit saya buka supaya saya kasih suatu gambaran. Kita utamakan di sini TPA tak bacaan Qurannya dulu. Insya Allah hafalan mengikut. Karena kita punyanya TPA namanya, bukan rumah tahfidz. Tapi alhamdulillah untuk santri-santri di sini yang sudah saya rekomendasi bisa bacaannya, ada 4 orang yang saya sudah rekomendasi. Kalau dihitung berapa bulan di sini, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Selesai, sudah rekomendasi. Saya kembali ke prinsip awal, target bisa tercapai kalau 3-tiganya bekerja sama dengan baik. Saya, pembina, orang tua, sama santrinya sendiri. Ada santri yang kadang dia mau, ada yang setengah mau, ada yang mau sekali. Kalau yang mau sekali kita bisa kasih janji kurang 6 bulan selesai nih, atau pas 6 bulan minimal. Tapi biasanya kalau pas 6 bulan biasanya ada dipaksa-paksa sedikit. Biasanya yang betul-betul mau itu yang dibaca, yang disuruh baca 1 juz, nah bacanya 2 juz. Kalau yang setengah mau itu disuruh membaca, pergi jina baca tapi 2 halaman, sudah bilang pergi mengaji nak, sudah nih. Padahal ustadznya bilang 1 juz gitu. Sampai di sini berapa membaca? Enggak sampai 1 juz ustadz gitu. Oh, enggak sampai 1 juz ya. Enggak sampai 1 juz, bayangan saya hampir sampai 1 juz gitu. Nanti di rumahnya orang tuanya bilang, "Ah, enggak tuh ustadz, paling setengah halaman jina baca, pergi mi." Oh. Makanya ini saya buat kertas kontrol supaya betul-betul kita punya komunikasi, karena kan repot kalau telepon kita satu-satu. Supaya bagaimana di anak di rumah hafalannya, bacaannya, supaya ndak repot juga. Jangan setiap hari toh, mungkin sepekan 2 kali, kalau perlu sepekan 3 kali minimal ada. Rusak sendiri juga nanti, atau kadang mungkin ndak aku periksa saja juga nanti kalau terlalu sering gitu. Saya pengalaman itu jadi guru sekolah itu,
lebih susah kerjakan tugasnya anak-anak, periksa tugasnya anak-anak daripada mengajar di kelas. Iya, itu rasanya seperti itu. Makanya setelah itu saya bilang pokoknya kalau di kelas tidak ada yang tugas. Pokoknya dengarkan ini sampai paham di dalam kepalamu semua. Baik. Saya pernah cerita sama ibu bupati begini. Bupati Mamuju. Ibu, kita kalau di Sidrap di Sulawesi Selatan itu karena kita paham ilmunya bahwa jangan-jangan dekat kiamat. Kenapa? Karena kita paham hadisnya tidak akan terjadi kiamat sebelum ada datang banyak penghafal Quran. Di Sidrap sudah terlalu banyak penghafal Quran. Kalau satu kecamatan itu 5 itu sedikit. Kecamatan ini yang saya bahas. Pokoknya sudah menjamur di Sidrap itu. Dan rata-rata di kabupaten-kabupaten tetangganya di Sulawesi Selatan itu. Bahkan di tempat saya di Masjid Agung itu pernah minta kuota 20, butuh santri baru 20, yang mendaftar 200 dari seluruh Sulawesi. Jadinya kan ada yang datang dari Sulbar juga. Jadinya kan kayak kita bisa melihat sebagaimana euforianya penghafal Quran di provinsi sebelah. Jadi saya bilang jangan-jangan ini mau kiamat, kita sudah dekat nih. Gitu. Tapi pas sampai di Mamuju, belum masih jauh. Artinya terlalu sedikit gitu. Kenapa bisa begitu? Jangan dulu siapa yang mau menghafal Quran, siapa yang bisa baca Quran dulu. Kalau di sana dari dulu TPA besar sendiri. Kalau ada TPA, besar. Minimalnya santrinya 60 satu TPA. Bawanya pusing itu guru TPA kalau buat TPA di Sidrap ya. Kalau di sini di sekitar sini ada TPA juga yang pendaftarannya 30.000. Datang orang tuanya bilang, "Ustadz, bisa gak saya dikurangi 20.000 mau kasihan 1 bulan." 20.000 1 bulan nggak cukup, itu 1.000 1 hari mau kasih ustadznya. Jadi aku bilang iya, pertemuan awal kemarin 7 bulan yang lalu saya bilang sama orang tua santri, kalau dikasih masuk anak tak di sini, kita bukan kasih mengaji saja anak tak, tapi niat tak kasih mengaji semua anaknya orang di Mamuju. Dengan apa? Kita buat TPA yang bukan lagi kayak gurunya itu yang penting dibayar seikhlasnya. Tidak begitu, gitu. Tugasnya memang guru mengaji itu bilang jangan gitu tah. Tapi tugas kita paksa-paksa. Nah, makanya di TPA kita buatkan sistem memang membayar gitu. Kalau perlu lebih mahal sedikit gitu. Ada sih yang lebih mahal, katanya ada yang bayar 250 ya. Jami dulu segitu. Cuman ini udah termasuk mahal karena di sebelah ada yang 30.000. Baik. Kenapa begitu? Kalau penghitungan kita di Mamuju ini ada 20 SD. Ada ya 20 SD di Mamuju ya. Di Mamuju kota ada ya. Kalau satu SD-nya itu santrinya 600, jangan 600. Satu SD itu 6 kelas minimal ya. Padahal kan ada yang A, B, C biasanya. Kalau santrinya 6 kelas itu berarti 10 sekolah itu 60 kelas. Berarti kalau 20 sekolah 120 kelas. Kalau satu TPA 160 30 santrinya berarti harus ada 220 TPA di Mamuju. Mana TPA itu? Kalau tidak ada itu TPA, di mana semua mengajar anaknya orang. Bagaimana mau ada penghafal Quran, mengaji saja tidak ada yang bisa gitu. Bagaimana mau ada lomba, TPA-nya saja tidak ada. Iya kan, yang juara lagi begitu juaranya. Saya kemarin ikut lomba, saya tidak sangka anak saya juara. Karena memang saya sudah kasih tahu anakku itu, jangan ku berharap juara nak. Apa? Karena standar umurnya orang terlalu tinggi. Kita bukan rumah tahfidz. Ternyata dapat juara karena memang saingannya begitu ji. Kedua,
Nah, bagus. Kenapa bagus? Kita bercita-cita jadikan ki anak tak penghafal Quran, karena memang jangan dijelaskan, Di. Saya pernah dengar itu dulu di Sidrap dulu ya, kayak 10 tahun lalu itu ada orang tua santri bilang, "Kita itu dulu, Nak." Karena dia kisahnya begini, banyak yang di Sidrap. Jadi pas kayak 15 tahun lalu itu masih kurang. Pas banyak ada orang tua santri bilang begini, "Kita itu dulu, Nak, kalau dilihat itu gurumu itu Ustadz Irwan Ali itu imam besarnya Masjid Agung, kita kayak lihat malaikat. Karena saking jarangnya itu orang yang di kepalanya ada Quran. Tapi sekarang banyak sekali malaikat di sini." Begitu. Bagus ki kalau mau dijadikan anak tak penghafal Quran seperti kebaikan-kebaikan yang lain. Bagus ki kalau mau ki puasa, bagus ki kalau mau ki haji. Pertanyaannya kenapa ki mau puasa, kenapa ki mau haji? Kan di situ. Ada juga orang terlalu mau haji. Artinya kalau terlalu mau nih orang biasanya ada yang tanda kutip sesuatu gitu. Nah, gitu kan. Sama, kenapa terlalu mau anaknya menghafal Quran? Nah, makanya di sini yang perlu saya jelaskan, bukan sekadar menghafal Qurannya saja. Silakan berapa banyak lihat hafiz-hafiz Quran di luar sana yang maaf tidak di jalan yang benar, gitu. Masih sholatnya bagaimana, teman duduknya siapa, gitu kan, penghafal Quran di luar. Kita mau anak tak jangan yang seperti itu. Sudah pernah disampaikan Buya Ar-Razi, jangan mentang-mentang kamu orang kaya kamu buat penghafal Quran gitu. Carikan guru yang betul-betul bagus, jangan kamu yang ngurus kurikulumnya, pendidikannya gitu, supaya bersanad. Karena begitu Mi, kadang kayak sekedar ada uangnya, ada gedungnya, buat jangan gedungnya dulu, siapa gurunya dulu. Nah, gitu. Iya. Makanya kita di sini tidak ada gedung. Enggak apa-apa, buat maki saja, ada ustadznya. Alhamdulillah cepat. Bulan puasa kemarin kita buat. Saya kembali lagi, makanya bagus kalau mau ki anata menghafal Quran, tapi jangan terlalu mau. Perbaiki niat. Karena menghafal Quran ada aturannya. Bagaimana bacaannya? Menghafal Quran itu tidak masuk fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada guru tajwid di satu desa itu berdosa. Guru Quran, guru tajwid. Dia menghafal Quran belum tentu mau mengajar Quran. Makanya di tempat kita targetnya bukan mencetak penghafal Quran, tapi mencetak guru-guru Quran. Itu yang wajib kan? Nah, gitu. Kalau dia mau melanjutkan menghafal Quran, alhamdulillah. Gitu. Makanya program yang kita buat secepatnya program santri mengajar Quran. Kita sudah menghadap ke Bapak KUA dan betul-betul kayak apapun Ustadz bawa ke sini kita tanda tangan cepat. Karena saya ceritakan TPA bagaimana modelnya, sama Ketua MUI juga saya sudah bicara sama Ustadz Namruh. Bahkan beliau bilang, saya bilang, "Pak, kalau di brosurnya ku pasang foto tak boleh?" "Boleh," katanya. Sampai segitunya, bukan sekedar tanda tangan, pokoknya mau pasang foto saya pasang, buat cepat gitu. Kita sudah buat 4 pekan di anak-anak yang senior-senior di sini yang sudah agak sering saya sebut namanya Abid, itu 10 orang awal, 10 orang saya sudah bawa ke sana. Karena kita diminta sama di Al-Quba sana, "Ustadz, bagus ki metode tak mengajar, mau ki supaya anak-anak sini juga ikut." Padahal ada TPA-nya. Jadi TPA sini berkunjung ke TPA sana. Setiap 1 kali sepekan. Yang ngajar di papan tulis saya sebentar, 1 kali di pertemuan pertama, pertemuan berikutnya enggak pernah lagi saya, anak-anak tak semua yang ngajar 1 lawan 1. Masya Allah. Siapa yang bisa mengajar berarti bukan dia tidak sekedar bisa, tapi sudah bisa mentransfer. Paham di atas paham. Iya kan? Karena kalau enggak paham malu mengajar orang. Tapi karena anak-anak tak sepaham itu, maka insya Allah bisa nih. Begitu gambarannya. Kedepannya mungkin kita paling target bulan 2 nanti kita buat. Kita persiapkan mantap-mantap, betul-betul mantap supaya maksimal. Mungkin nanti ada tidak sedikit karena kan kegiatannya besar. Jadi ada tambahan-tambahan yang dibutuhkan, butuh doa-doa juga. Baik, kemudian Urattilul Qur'ana tartila, itu kan perintah. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Kedua,
kita mau meluruskan niatnya anak-anak tak. Saya mau meluruskan kata-kata biar memang hafal dulu, belakangan pita tajwidnya. Bisa kalau orang tuanya mampu. Contoh, orang tuanya bantu anaknya murojaah terus di rumah, jadi radio begitu, jadi speaker gitu toh. Nah, bisa. Jangan pintar mengaji dulu. Anak-anak yang hafiz Quran itu di CRCTI itu begitu. Tidak dilarang tapi berusaha sendiri gitu. Kalau TPQI punya sistem supaya bisa merangkul banyak anak. Yang efektifnya bagaimana? Efektifnya begini, baca dulu supaya kalau disuruh Miki baca sendiri, bisa Miki baca sendiri dengan benar. Nah, begitu. Bukan sekadar bisa baca nanti, karena begini, hafalan itu jangankan beda tajwid, beda lagu saja hilang hafalan. Siapa yang pernah nonton, bukan Hafiz Indonesia sih, Hafiz Quran di Trans 7 dulu waktu di zamannya Ustadz Yusuf Mansur masih aktif di TV itu. Di Trans 7 sama Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Yusuf Mansur tes pesertanya, tidak bisa dijawab. Ustadz Bakhtiar Nasir colek, Ustadz, mungkin gara-gara lagunya, coba saya yang tes. Ustadz Bakhtiar Nasir tes, beda lagunya, bisa dijawab, sama soalnya. Masya Allah. Itu lagu yang beda, bukan tajwid. Kalau tajwid, parah lagi. Silahkan jalan-jalan ke penghafal Quran, ke rumah-rumah tahfidz. Kadang ada anak-anak itu kalau setoran sama ustadznya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim pelan-pelan. Kadang ada anak yang bilang begini, Ustadz, kalau pelan-pelan Kak, kulupai. Kenapa bagaimana dia bisa pelan-pelan kalau belum tahu tajwid? Nah, tahu lagi tajwid, enggak terbiasa dengan tajwid, harus memang latihan. Siapa yang pernah belajar huruf-huruf? Ustadz, cocok di kepala aku, kenapa pas ku bilang salah? Nah, makanya perlu latihan gitu. Makanya jangan bosan karena kita pakai metode di sini Iqra. Iqra itu, kalau saya bisa sawan sama penulisnya, saya sawan, bagus sekali. Cuman memang perlu diimprove. Tadi anak-anak di sini nanti saya kirim videonya di grup. Anak-anak itu Iqra-nya itu kalau dibaca dia Iqra 2 ke atas. Tidak dipotong-potong. Faida rokibu, dipotong, ambil napas lagi. Utia kitabahu biyamini. Tidak dipotong begitu. Nah, anak-anak itu langsung 2 baris. Faida rokibu utia kitabahu biyaminihi fayakulu idza ra'aita. Contoh. Panjang, lebih panjang dari itu. Karena kadang 3 baris, 4 baris. Makanya cepat lancar bacaannya. Nah, gitu. Kalau di TPA lain, faida rokibu. Jadi kalau kurang lancar, faida rokibu. Panjang pendeknya benar tapi dipotong-potong. Ketahuilah bahwa sistem nafas itu merupakan adab dalam membaca Quran. Makanya siapa yang ambil nafas, bukan ambil nafas istilahnya, curi nafas. Tidak ada mencuri yang bagus kecuali curi salam sama curi pahala. Iya kan? Curi nafas tidak adab. Makanya Syekh yang dinobatkan sebagai imam terbaik dengan bacaannya itu Syekh Misari Rosid, imamnya Mesir. Kenapa? Salah satu keunggulan di antara keunggulannya yang banyak adalah yang paling panjang nafasnya beliau. Dan yang paling tertib dalam bacaan rekamannya itu beliau. Tertib nafas. Kan ada sekarang itu Quran tidak. Kularang saya santriku beli Quran begitu. Manja nanti. Kan kamu belajar sama saya. Iya, saya ajarkan yang bagus. Itu untuk yang malas. Sini saya ajarkan yang bagus. Kalau tidak ada tuh, ini untuk yang sudah 4 orang itu di Qira 56 itu saya sudah ajarkan sebagian. Itu baru sedikit itu. Itu Qira 56 paling ujung kanan itu level 2 ke atas, yang level 1 belum. Jadi baru 4 orang. Itu mereka kalau baca Quran saya sudah ajarkan, selama tidak ada tempat berhenti, jangan berhenti. Bagaimana perlu Ustaz? Ulangi lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi prosesmu itu mau ulang itu proses belajar. Nabi tidak bilang khairukum man aksara taqra'ul Quran, bukan yang paling banyak membaca Quran, bukan gitu. Belajar muka saja dulu.
Biar mi tidak banyak, yang penting betul caramu belajar. Alhamdulillah cepat. Sekedar jadi motivasi untuk kita semua. Sekedar jadi motivasi untuk kita semua, karena kulihat ini anak-anak, ya mungkin kita akan andalkan ini juga, tapi tetap Kiko kasih tahu supaya ada motivasi tersendirinya. Saya kan kemarin di awal-awal, kalau bagus ki penyampaianku, tidak mepet waktu, saya sampaikan target kita 1 tahun. Target bisa lebih cepat sampai 6 bulan. Apa itu target yang dicapai? Apa Ustadz yang dicapai? Kalau dia mau masuk pondok tahfidz, rumah tahfidz yang ada tes tajwidnya, lolos mi anak tak? Tes tajwid bukan nih kalau dibaca Quran, tapi belajarnya pelan-pelan dari Iqra dulu. Kedua, kalau ada guru besar yang datang di Mamuju, ada guru tajwid yang datang di Mamuju, atau mungkin saya, yang kita mau buat seminar kegiatan besar mengajar Quran, biasanya gabung sama pemerintah, bisa mengikut anak tak bantu-bantu mengajar. Itu targetnya 1 tahun. Biar kecil, Amira itu kelas 2 SD bisa mengajar. Anaknya tuan rumah di sini. Saya sudah bawa di Al-Quba ngajar. Amira, kamu yang itu yang kamu ajar. Kadang yang diajar anak SD kelas 6, dia anak SD kelas 2. Tapi kalau yang bisa ngajar dia, ya dia yang ngajar gitu kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya rasa itu pembukaannya. Kedua yang mau kita bahas adalah sekarang itu jadwal makin kurang, waktu makin kurang karena sholat asar makin mundur. Kalau di awal-awal saya buat TPA ini, kita masuknya jam 9 pagi, pulang setelah duhur. Masya Allah, mau sekali. Makanya saya hantam terus, mengajinya paling tidak cukup 1 jam. Yang akhlaknya, yang bagaimana dia nanti di rumah itu yang sampai hampir 2 jam. Bayangkan kalau satu anak 4-6 menit. Dan semuanya harus nonton. Tidak bisa kayak dibagi-bagi kelompok, kayak mengaji, biar 5 ustadznya boleh. Ini cuman saya yang kasih. Karena saya juga belum punya teman yang bisa itu. Jadi semuanya menonton. Jadi kalau satu anak 5 atau 6 menit, 4 menit, kalau 5 menit lah. 10 anak berarti hampir 1 jam. Maka selama itu, makanya kenapa kadang anak-anak takut melanggar, ada yang lihat teman-temannya dimarahi. Saya tidak boleh kak dimarahi begitu. Tidak boleh kak saya nakal. Kan begitu poinnya. Nah gitu. Jadi yang dimarahi kapok, yang tidak dimarahi juga takut. Tapi akhir-akhir ini 2 bulan ini saya sudah terlalu jarang kontrol karena saya dapat metode baru murojaah bersama. Ada anak baru datang itu langsung murojaah. Sekarang sudah sampai Asyams An-Nas. Terasa efeknya tidak susah anak menghafal. Biar main-main aja menghafal bisa menghafal. Karena sering mendengar. Nah gitu. Dulu waktu belum ada metode itu, Ad-Duha An-Nas lama sekali. 3 bulan tidak ada selesai Ad-Duha An-Nasnya gitu. Tapi pas kita pakai metode ini 2 pekan selesai semua Ad-Duha An-Nasnya yang mau. Karena ada juga memang anak tidak mau, memang dia menghafal. Bahkan ada satu anak itu yang saya sudah ajarkan dia bagaimana cara menghafal. Dia sudah bisa hafal 2 halaman 1 hari. Kalau dia mau. Karena kan kasihan sekolah juga. Kadang juga kalau dia menghafalnya setelah subuh, kadang juga kalau mengantuki tidak menghafal nih. Apalagi kan tinggalnya tidak sama saya, tidak bisa aku kasihkan air matanya gitu. Di rumah menghafal di rumah dia bisa 2 halaman 1 hari. Padahal tahfiz Quran di luar itu targetnya cuma 1 hari 1 halaman 1 hari. Masya Allah, anak tak ada yang bisa 2 halaman 1 hari. Kalau dia bisa 1 halaman 1 hari, dia akan hafal Quran kurang dari 2 tahun. Ya, apalagi kalau 2 halaman 1 hari, Masya Allah, cepat sekali. Tapi memang bacaannya selesai nih. Jadi tidak aku kasih beban, kamu jangan baca Quran terlalu banyak, setengah juzmu kamu menghafal. Tapi ada satu anak yang karena 3 pekan ini saya gaspol hafalan. Kamu kenapa begini bacaanmu? Saya suruh baca Quran. Kenapa begini bacaanmu? Dia sudah Iqra 5, Iqra 4. Sudah mau menjadi ustadz juga, jadi senior juga.
kenapa begini bacaanmu? Dia bilang, diam nih. Jadi ku kasih tahu, selama aku suruh kau menghafal, ndak pernah ki baca Quran di rumah tuh? Iya Ustaz, menghafal terus kau Ustaz. Waduh, berarti kita sudah melenceng gitu. Senang ki lihat anak-anak tak banyak hafalannya, target kita terbengkalai. Targetnya apa? Bacaan. Dia dari generasi awal belum bagus-bagus bacanya. Lumayan banyak sih yang belum bagus. Kurangnya kesadaran anak biasanya yang menghalangi kita mencapai target 6 bulan itu. Padahal kadang kelas 6 nih, kelas 5 nih, besar nih sebenarnya. Makanya supaya bisa tingkatkan kesadarannya anak-anak tak, ya ku bantu ki paksa-paksa anak-anak tak. Sistem yang dulu hilang 2 bulan ini saya sudah jadi kadang itu kalau saya kayak darurat harus lagi dikasih nasihat anak-anak tak, ada program yang tidak saya buat, tidak ada murojaah dulu. Ustadz mau bilang sesuatu dulu. Nah, diam semua nih, baru mendengarkan apa yang dibilang sama Ustadz. Itu pun kadang tidak bisa saya absen satu-satu. Saya pilih-pilih yang kira-kira ini bermanfaat kalau saya kasih bicara. Supaya lebih efektif, karena waktu yang tersedia cuma 45 menit. Gitu. Kalau bicara begini kan tidak dirasa waktu jam berapa ini, berapa menit maka bicara. Begini kalau kita bicara sama anak-anak tak, supaya dia ikut, supaya dia begini Nabi bilang Ustaz. Kita sederhanakan bahasanya. Apalagi ini kan orang tua. Kalau sama anak kecil lebih sederhana lagi. Sampai ada kayak ketawa-ketawanya juga kalau sama anak kecil. Makanya kita mau minta persetujuannya, jadwal ditambah lamanya, durasi belajar ditambah lama. Datang jam 2 atau ada usulan yang lain. Yang perlu dipertimbangkan juga, mungkin tahap awal tidak setiap hari dulu. Mungkin 2 kali atau 3 kali sepekan gitu. Ya, waalaikumsalam. Jadi mungkin yang perlu dibicarakan adalah, sebentar, kita yang datang dulu. Nah, Allah. Baik, kita lanjut. Untuk kita ulangi sedikit karena ada yang baru datang. Karena mempertimbangkan beberapa hal yang kita tadi sudah bahas. Karena juga waktu asar terlalu mepet nih sama maghrib. Karena kita kembali ke tujuan awal kita tidak mau anak tak pintar mengaji saja, tapi kita mau juga mereka soleh-solehah. Otomatis yang membedakan TPA kita sama TPA yang lain, di sini ada kontrol bagaimana kamu di rumah. Nah, di sini itu sampai kadang kontrol itu lebih lama dari mengajinya. Mengajinya 45 menit, 1 jam bisa selesai semua mengaji. Karena kan dibagi-bagi. Nah, siapa sama siapa, siapa sama siapa. Tapi kalau kontrolnya saya sendiri yang langsung kontrol. Makanya saya kontrol semuanya menonton duduk, satu anak kadang 5 menit, 6 menit. Kalau satu anak 6 menit berarti 10 anak 1 jam. Berapa anak di sini? Kayaknya 1 jam pun waktu dipakai belum terkontrol semua. Tapi adalah 1 jam daripada tidak ada. Karena 2 bulan ini lebih sering tidak ada kontrolnya. Ya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi yang diminta adalah kita mau belajarnya sampai jam 2. Dari jam 2. Nah, kalau sampai jam 2 malam berarti. Begitu. Dari jam 2, cuman mungkin tahap awal supaya enggak kaget juga.
ditentukan harinya berapa kali dalam sepekan. Nanti juga keteteran ke juga ustadznya. 2 kali apa? 2 kali atau 3 kali sepekan. Kalau mau dibuat bagusnya kira-kira hari apa? Atau diselang-selingin saja selang-seling saja. Berarti Senin, Rabu, Sabtu. Jam 2. Karena kalau Jumat saya susah diganggu di Jumat. Kadang kegiatan saya di Jumat itu sampai jam 2:30, jam 3 di masjid. Di masjid mana saja, yang penting masjid. Nah, saya Jumatnya di mana, saya berlama-lama di situ. Di situ mi refreshingnya ustadznya. Kalau hari Ahad mau diganggu biar mi. Makanya kadang anak-anak kita buatkan bertanya itu, Ustadz besok mengaji Ki atau tidak gitu. Karena biasanya mengaji, hari Ahad mesti mengaji. Tetap dijadikan hari libur, tapi kemungkinan mengajinya 95% mengaji gitu. Cuman supaya ndak kaget ke anak-anak tiba-tiba kayak ustadznya ndak mengajar, berarti kan memang hari libur, kan begitu. Karena kita anak-anak tadi sini sudah sampai level, kalau saya marah itu, kalau saya kayak sudah kayak ada marah-marah betul-betul marah sebagai manusia, saya kadang main-main sama anak-anak bilang begini, besok kita libur. Jangan Ustadz gitu. Karena mereka tahu saya mau libur karena marah gitu. Biasanya kan kalau di TV di tempat lain hore gitu kan, kalau SD hore. Kalau ini tidak. Anak-anak tuh sudah sampai level bilang, Ustadz mengaji Ki kalau hari Ahad Ustadz, enggak ada dibikin di rumah. Nah, gitu. Hari Ahad saja mereka mau mengaji, apalagi kalau memang hari mengaji, jangan sampai tidak mengaji Ustadz. Silakan duduk Ki, Tabe di mana ya? Iya di situ mah. Atau di sini Ki, Tabe. Notulen Ki juga. Langsung Ki di sini Tabe. Sini Kak, sini. Kita mau yang pakai meja. Menulis Ki di sini. Kak, coba ditulis dulu agenda. Satu jadwal di sini jadwal. Kedua, lomba di Marasa Corner. Iya di bawahnya. Ketiga, kartu kontrol. Keempat, diskusi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di mana tadi? Sampai di waktu ya. Jadi setuju ya insyaallah. Senin, Rabu, Sabtu. Supaya Sabtunya bersambung sama Senin, supaya dikontrol di situ. Supaya hari Ahadnya kan yang susah kalau sudah hari Ahad itu. Ketiga, saya ada buat sistem di sini. Kalau mau wudhu, karena tempat wudhunya cuma perempuan 1, laki-laki 1, jadi ada antrinya, dan antrinya kayak diatur, kayak di pondok. Jadi saya pilih 1 orang yang pertama, habis itu nanti yang pertama itu yang pilih terus gitu. Kamu siapa mau pilih? Kamu siapa mau pilih? Kamu siapa mau pilih? Itu saya terapkan yang dari pondok dulu, di sidrap begitu dulu. Kalau di Jawa saya lihat ada sistem senioritas atau sistem kayak geng-geng. Ini gengnya Sulawesi. Oh ini punyanya Sulawesi. Waduh. Bagaimanapun tetap akan ada sistem. Makanya kita pilih sistem itu. Efek sampingnya adalah
Anak-anak yang belum bagus cara bergaulnya, biasanya jarang yang pilih. Nah, makanya kadang memang saya buat kayak, kalau memang selama saya melihat bahwa bisa jenaimbang itu pergaulan begitu, saya biarkan begitu. Kayak Ustadz, ada yang pernah naik satu orang, turun semua di bawah perempuan, ada naik. Ustadz, tidak bagus teman-teman di sini, sahabatnya semua jina pilih. Tapi saya masih berusaha kayak, artinya kayak, jangan aku melapor masalah begituan, pintar-pintar kamu bergaul gitu. Cuman kalau ada mungkin yang betul-betul melapor ke kita, sampaikan ke saya. Nah, sekali nanti kita hibur gitu, dia lagi gitu. Dengan sistem yang seolah-olah tidak diatur gitu. Hari ini pilih maka anu gitu. Cuman supaya tidak kejut kan Ustadz kenapa ada begitu, nah laporan anak aku begitu. Ada memang. Gitu. Supaya tidak pintar mengaji saja, tapi pintar juga bergaul. Supaya mulai belajar jaga hatinya temannya, mulai belajar senangkan temannya, gitu. Traktir temannya. Gitu. Ketiga, sebelum saya bahas kartu kontrol ini, sebagai semangat untuk kita, saya bahasnya 2 poin. Apa yang terjadi kalau anak tak bagus caranya mengaji di rumah? Mau mengaji di rumah atau mau kalau disuruh mengaji di rumah? Tapi biasanya anak-anak yang begitu tidak disuruh mengaji sendiri. Yang cepat, yang selesai sebelum 6 bulan, biasanya mengaji sendiri di rumah biar tidak disuruh. Karena sudah disuruh sama ustadznya. Ada yang mengaji 3 juz 1 hari paling sedikit. Selesai di kita, karena memang dulu pernah belajar sama adik saya, jadi PR saya tidak banyak. Selesai di kita 20 hari. Kalau ada yang mau tes, siap dites. 20 hari. Tapi 3 juz 1 hari. Ustadz saja belum tentu bisa. Kalau ada yang 2 juz setengah, 2 juz 1 hari, tidak pernah kurang 2 juz. Selesai sama kita 1 bulan setengah. Ada laki-laki. Ada yang baca kadang 2 juz, kadang 1 juz setengah, kadang 2 juz setengah, tidak pernah kurang dari 1 juz setengah. Tapi kurangnya adalah kadang pelan suaranya mengaji. Jadi dia agak lama sampai 3 bulan. Ada yang 1 juz saja 1 hari, tidak pernah lebih. Hampir tidak pernah lebih, tapi sama sekali tidak pernah juga kurang. 1 juz 1 hari. 4 bulan sama kita. Tapi tidak bisa dilihat itu karena anaknya orang, biar tidak disuruh sama orang tuanya mengaji juga. Jadi anak tak butuh sedikit metode baru. Makanya saya buat kertas ini supaya lapor ke anak tak bagaimana di rumah, jujur saja. Jangan mungkin bohong, dak marahi jeki, dak hukum jeki, toh. Yang jadi masalah kalau orang tuanya juga bantu anaknya bohong. Atau bohong di kertas boleh. Supaya anak tak alhamdulillah gitu. Tapi telepon Kak. Ustaz enggak begitu tuh sebenarnya. Nah, baru supaya saya tahu. Tidak aku kasih tahu gitu, Nata bilang bohong kita enggak ji. Naiki banyak yang kosong. Silakan. Mau lihat contoh, itu contoh yang bagus. Ada contoh yang tidak bagus. Jangan yang di sini dikasih contoh karena insya Allah kita berniat semua kan perkataan doa. Jadi di sini tidak ada yang tidak bagus. Di luar sana betul, ini saya tidak ngarang. Di Al-Quba itu ada yang anaknya menerasa ketawa-ketawa itu. Di Al-Quba itu kita datang 5 pertemuan di Al-Quba. Anak tak datang berkunjung ke sana, anak tak yang ngajar. Saya cuma mendampingi, masya Allah. Kalau duduk 1 jam, contoh sebelum duduk dites jelek, setelah 1 jam bagus. Tapi begitu terus pekan depannya udah lupa lagi. Sampai 4 pekan tidak ada perubahan dari pekan pertama. Padahal dalam 1 jam ada perubahan. Kenapa dalam 7 hari hilang perubahannya? Kemarin bertanya maka tidak gatal di hatiku mau bertanya, mengaji jiki di rumah? Tidak pernah Ustaz.
Nah itu, jadi bagaimanapun hebatnya gurunya, metodenya bagaimanapun kalau tatap muka, tapi kalau tidak mengaji di rumah, hilang. Jangan bacaan, silahkan tanya penghafal Quran, kalau dia menghafal di pondoknya itu satu halaman jam 7 pagi, tanpa salah, tanpa tersendat, lancar, mulus. Tapi kalau tidak pernah baca itu satu halamannya baru mau nestor asar, tidak akan sebagus yang waktu pagi. Padahal sudah mina hafal bagus. Kenapa? Hafalan itu bisa hilang tanpa ada yang curi. Makanya Nabi bilang, hafalan itu, Quran itu bisa hilang lebih cepat hilangnya daripada onta yang diikat. Kalau onta sudah diikat, hilang, berarti ada yang pergi buka itu ikatannya baru bawa lari. Iya kan? Tapi kalau Quran, tidak ada yang niat ambil hafalan. Siapa yang mau ambil ki? Tapi hilang sendiri. Apalagi bacaan yang belum dihafal. Nah begitu, makanya kenapa perlu mengaji terus di rumah. Ada anak-anak bilang sama saya, Ustaz kenapa anakku Iqra 1 terus? Kuceritakan yang tadi itu. Oh iya Ustaz, tidak pernah mengaji di rumah. Karena susah kalau mau yang bagus-bagus saja dilihat susah. Anak tak bagaimana, jangan lihat anaknya orang gitu. Makanya aku bantu ki supaya anak tak kayak anaknya orang, ada buku kontrol. Yang untuk yang baru datang saya jelaskan ulang, jujur ki di buku kontrol ini. Supaya ada komunikasi. Kalaupun mungkin anak tak takut ini bawa kertasnya, karena jujur orang tuanya, berarti bermasalah anaknya. Nggak apa-apa, tulis misalnya yang bohong, tapi langsung telepon Kak Ustadz atau chat. Ustadz, laporannya anakku yang tanggal sekian, bagian hafalan atau bagian bacaan di rumah, karena betul-betul detail kayak nakal-nakal laporan guru. Tapi ketahuilah begini cara kita kontrol. Semua yang ada di sini begitu cara kita kontrol. Kalau dia, Ustadz main HP Kak, kau main apa? Ustadz main game Kak, game apa? Begini di sini. Game offline atau game online. Kamu main TikTok. Pokoknya kalau TikTok tidak ada hapus. Kamu main WA. Apa di WA? Tugas atau yang lain-lain selain tugas. Ada di sini semua. Bahkan kalau ada laporan-laporan tak, amalan yang kurang baik di rumah. Kalau di rumah marah-marah, keluar tanpa izin atau lain-lain. Kalau lain-lain chat, Ustadz yang lain-lain itu maksudnya ini. Ada yang kalau di masjid bagaimana dia ngobrol di masjid sama temannya, atau ada yang sholatnya main-main, atau yang lain-lain lapor. Pokoknya lengkap, seluruh laporan lengkap di sini. Yang mau dijelaskan adalah, atau dibagi dulu di. Dibagi. Langsung dibagi. Ya, dioper saja. Sudah semua? Oh, masih banyak nih. Kak, siapa namanya? Sudah ya? Kita jelaskan satu-satu. Di situ ada Iqra. Iqra itu jumlah halaman atau jumlah yang diselesaikan, coret yang tidak perlu. Jadi anak-anak itu yang Iqra 2, Iqra 3, Iqra 1. Ini untuk yang itu, yang Iqra ya. Itu disuruh baca dari bacaan yang ditentukan sama saya sampai ujungnya Iqra itu. Sampai ujungnya Iqra 1 kalau dia Iqra 1, ujungnya Iqra 2 kalau dia Iqra 2.
sampai di ujungnya, sampai di hampir pindah. Nah gitu, sampai di batas bab. Kalau sudah, ulangi lagi. Target saya minimal 2 kali sampai. Nah gitu. Kalau di Iqra. Tapi kalau kadang anak-anak tak lagi tidak mau mengaji, mungkin beberapa halaman ini, silakan tulis beberapa halaman. Nah gitu maksudnya. Jadi diutamakan itu yang berapa kali selesai. Nah gitu. Sampai kalau anak-anak tak beberapa itu ada yang 4 kali selesai, 5 kali selesai. Biasanya yang begitu, jangan muka sebut nama dia. Baru kayak 3 bulan, 4 bulan rata-rata Iqra 4 semua nih. Padahal kalau saya di luar itu mengajar di ibu-ibu majelis taklim, saya mengajar di, jangan saya sebut namanya, saya mengajar di masjidnya Ibu Ketua Majelis Taklim Kabupaten BKMT yang di Nurul Anhar itu. Saya kasih tahu mereka, target kita Iqra 4. Kalau bisa mikir Iqra 4 selesai mikir mengaji. Saya bilang sama ibu-ibu begitu. Karena di Iqra 4 intinya Quran. Paling kalau Iqra 5 itu ada tasdid. Paling kalau Iqra 5 itu ada yang bendera itu kan diajarnya gampang aja. Yang susah itu di Iqra 4. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah banyak yang langsung datang Iqra 4. Kemudian Quran. Berapa juz di rumah? Berapa juz di rumah? Kalau 1 juz berarti dicoret itu yang halamannya. 2 juz, 3 juz. Kalau setengah juz berarti 10 halaman. Kalau sudah bahas halaman begini berarti saya sudah harus bahas Quran. Yang dihitung kalau 20 halaman berarti 1 juz. Kalau 20 halaman berarti 1 juz. Kalau tidak 1 juz berarti ditulis 19 halaman atau berapa halamannya. Kalau malas mungkin anak tak mengaji hari itu. Al-Quran yang bagus adalah Al-Quran yang kalau dia barisnya itu 15. Gini. 15 barisnya. Kebanyakan Quran di masjid-masjid itu yang begini. Yang 18 baris, ada kadang 20 baris. Tulisannya juga agak rapat-rapat. Di mata juga berat tulisannya. Makanya Quran ini namanya Quran standar Mesir namanya. Ada juga kadang Quran itu biasanya latarnya warna biru, kertasnya biasanya warna biru, kadang juga tidak. Tanda yang paling gampang dilihat adalah biasanya di bungkusnya tidak ada tulisan bahasa Indonesianya. Pembungkusnya biasanya keras kayak ini. Ini Quran Mekah Madinah. Jangan pakai ini. Karena ini Qurannya orang Arab, tanda bacanya beda. Qurannya orang dunia, dia kiblatnya ke Mesir. Gitu. Contoh kecil di atas kata Allah itu di Bismillah itu. Kalau Quran yang ini dan yang rata-rata anak tak pakai, yang saya ajarkan yang mana kita beli, itu di atas tasdidnya itu ada alif kecil, tandanya panjang. Bismillahi, tidak boleh Bismillahi, gitu kan? Nah, di Quran ini tidak begitu barisnya. Barisnya biasa seolah-olah tidak panjang. Tapi menurut orang Arab tidak perlu karena mereka tahu kalau itu panjang. Kamu orang Arab, kita bukan. Kan begitu. Jadi contoh ada juga innahu min Sulaiman, innahu min, humin. Tandanya kalau Quran ini domah terbalik. Berarti panjang kan? Tapi kalau tandanya di Quran ini tetap domanya doma biasa, di samping huruf hanya ada waw kecil sekali. Kita tidak dipahami itu. Orang Arab paham. Oh ya tahu karena orang Arab kan begitu. Nah makanya Quran itu memang perlu sekali, bukan berniat merepotkan dan bukan berniat gaya-gaya, tapi memang ada beda di tulisannya dan memang beresiko kalau salah Quran. Nanti anak tak belum hafiz Quran dan untuk mana bacaan yang benar, baca salah. Nah, ya. Saya kembali ke kertas lagi.
1 juz berarti 20 halaman Quran yang ini. Dan usahakan pakai Quran yang ini. Jadi nak jelaskan kalau pakai Quran yang itu supaya jangan ada yang coba-coba pakai Quran itu. Saya tidak tahu berapa halaman kalau Quran itu 1 juz. 18 kah? Atau mungkin 16 halaman, saya kurang tahu. Hafalan. Masuk di hafalan. Hafalan itu dibagi 3. Ada hafalan baru. Hafalan baru itu belum pernah hafal, baru nak coba nak hafal. Nah, itu namanya hafalan baru. Murojaah. Nah, ini murojaah yang susah. Makanya banyak kolom-kolomnya. Karena mau dikontrol betul. Karena kalau tidak diulangi hilang. Siapa yang sudah pernah hafal juz amma tapi sekarang hilang? Siapa yang sudah pernah hafal Duha Anas tapi sekarang hilang? Begitu juga anak-anak tak bisa jadi gitu. Makanya harus ada murojaah. Saya punya teman-teman penghafal rata-rata bilang begini. Saya kalau ada Al-Quran juz 31, mending saya hafal juz 31 daripada mengulang. Susah mengulang itu. Kenapa susah mengulang? Karena mental yang main. Anak-anak bilang begini. Sudah aku hafal ini Ustaz, kenapa hilang lagi? Ya, anak-anak kita bukan penghafal Quran di luar yang saya cerita. Anak-anak kita ini. Makanya saya bilang begini sama dia. Kamu karena terlalu senang dan terlalu menganggap kamu sudah hafal. Jangan, kalau kamu mau mengulangi hafalan, jangan anggap kamu sudah pernah hafal. Tapi anggap itu hafalan baru saja. Jangan stres. Santai saja menghafal. Kalau kamu stres, nanti lebih lama stresnya daripada menghafal. Saya kasih tahu begitu, baru mulai menghafal. Makanya dari sekarang dibantu kartu kontrol, dilaporkan bagaimana murojaahnya anak-anak. Makanya di situ ada yang kalau dia hafal sambil minum Ki. Kalau dia hafal A2 sampai Anas, semuanya diulangi A2 Anas, begitu setiap hari. Bagusnya begitu. Jangan tambah hafalan. Mau apa nak? Mau tambah hafalan? Bilang Ustaz murojaah dulu. Jangan tambah dulu. Setiap hari murojaah. Biar saya sebut nama. Wirda Mansur itu anaknya Ustaz Yusuf Mansur. Setiap hari 4 juz. Bukan baca Quran, murojaah. Ustaz Adi Hidayat juga murojaahnya segitu. Kalau tidak salah 5 juz, kalau bukan 4 juz. Memang murojaah penting. Siapa yang lebih hebat otaknya dari Ustaz Adi Hidayat gitu. Tapi mau murojaah gitu, karena bisa hilang memang. Jadi murojaah terus, makanya kita kasih tahu anak tak, nak menghafal baru kina, ditambah hafalan tak? Iya, jangan tambah hafalan dulu. Kalau belum, tidak dilarang kita tambah hafalan, bilang Ustaz, tapi ulangi dulu hafalan tak yang sudah dihafal. Nah, gitu. Nah, nanti di sini dimarahi kenapa tidak tambah hafalan. Berarti banyak mainnya. Nah, gitu. Tugas tak di rumah, yang penting mau dulu. Kalau kita tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan sempurna, jangan tinggalkan semuanya. Kalau tidak bisa kita masuk surga paling tinggi, minimal masuk ke surga. Kalau tidak bisa kita masuk surga dengan ridho, dengan enteng, minimal masuk ke surga dengan dipaksa-paksa bersusah-susah. Kan begitu. Insya Allah. Nah, makanya anak-anak tak, kalau memang umurnya itu masih SMP kelas 2 ke bawah, biasanya anak-anak masih harus memang dipaksa-paksa. Dan belum bisa diajak tawar-menawar. Apa mau tak nak? Jangan kasih tahu. Belum waktunya anak-anak kelas SMP kelas 2 ke bawah itu dikasih tahu apa mau tak nak? Jangan. Pokoknya nak harus kayak begini. Jadi di rumah itu kalau bisa ya, karena kan sebagian keluarga ada yang terbentuk begitu nih gitu. Kalau bisa, kalau ada yang masih bisa berusaha, sama anak itu dibentuk seolah-olah di pikirannya anak keputusan tertinggi ada di orang tuaku. Nah gitu. Yang masih bisa saya bimbing sedikit, yang saya kasih tips sedikit, jangan sampai dijanji anak tak sesuatu. Boleh menjanji dengan catatan janjinya cuman apa janjinya. Jangan janji kapan waktunya. Oke, mungkin Ustadz, saya kalau ku janji anakku, insya Allah, kalau memang ku janji tanggal segitu, berarti sudah ku pertimbangkan bisa kuwujudkan tanggal segitu. Bukan masalah bisa diwujudkan atau tidak bisanya.
yang menjadi masalah nanti anak tak berani tagih, Ki. Pak, bawa maka sekarang kan bilang Ki hari ini, bebe bapakmu itu iya kan? Jangan disebutkan tanggalnya. Kalau perlu bilang Ki begini, mau jika belikan aku nak tunggu dulu. Wih, gitu. Itu anak diajar sabar, diajar otaknya. Pokoknya ya nanti di situ cuci piring sendiri enggak disuruh gitu kan. Jarang main HP karena ada maunya. Jadi bisa kita tambahkan tugas lain. Dulu sambil menunggu ada jawabannya mama, rajin-rajin dulu mengaji lagi kan gitu. Saya punya anak itu, saya punya kenalan itu yang saya tidak akan sebutkan siapa. Di sini mengaji anaknya bilang begini, Pak, suruh Kak Ustadz ganti meja. Oh, selesaikan dulu 30 juz. Baca Quran di rumah maksudnya. Kan kita tahu, tidak gampang itu orang kalau ada mau minta, tidak gampang itu kalau mau harus berusaha hafal dulu 30 juz. Bukan hafal, baca dulu 30 juz. Padahal kan logikanya itu tugasnya orang tua, tanggung jawabnya orang tua. Belikan mie, suruh Kak Ustaz. Tapi tidak begitu. Dia bilangnya sama saya, Ustaz, ada gede kita begini, aku kasih begini, enggak apa-apa Ustaz. Oh ya, enggak apa-apa. Sampai Quran itu, kusuruh juga ganti Quran karena dia sudah naik level yang sudah bisa baca Quran. Masih begitu jasa sama bapaknya. Selesaikan lagi juz 30 mau 2 kali. Tapi anaknya mau karena memang dibiasakan dengan begitu. Mungkin kalau kita langsung marah sekali menata kalau dikasih begitu. Jadi pelan-pelan, jangan yang kewajiban yang ditunda-tunda, tapi janji dia dengan memang yang manis-manis, yang tidak wajar dan memang yang bikin semangat, tapi jangan kasih waktu. Nah, untuk yang memang baru mau beralih dari yang kemarin yang kurang bagus cara menjanjinya ke cara yang menjanji yang ini gitu. Masalah hafalan. Kalau semuanya nafal, bilang ke semuanya. Kalau setengahnya, bilang ke setengahnya. Separuh ya. Separuh. Ustaz kalau lebih separuh, tulis separuh juga. Supaya anak tak punya semangat, selesaikan semuanya. Jadi Ustaz kalau semuanya kurang 1 surah, tulis separuh. Supaya anak tak ada kesemangatnya untuk hafal ke semuanya. Kalau kurang separuhnya nastor, contoh hafalannya 15, yang nastor cuman 6, berarti kan kurang. Yang nastor cuman 4, berarti kurang. Tulis bilang kurang dari separuh. Ada di situ tulisannya. Doa, kalau doa nanti saya jelaskan di chat karena juga belum ada kurikulumnya. Tapi mumpung karena ada saya buat begini supaya 1 kali buat saya tulis memang dulu. Kemudian sholat. Nah ini sholat. Kalau dia sholat di rumah, isi di rumah. Kalau sholat di masjid, berarti tidak bisa diisi dua-duanya. Bagaimana caranya gitu kan? Nah, kalau di rumah tulis isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Makanya tulisannya Islam gitu. Nah ini sholat rawatibnya. Kalau ada rawatib itu qobliyah ba'diyah. Kalau sholat di rumah atau di masjid, biasanya itu pindah semangat orang maka beliau ba'diyah kalau di masjid. Kalau di rumah yang penting sholat nih. Alhamdulillah. Nah, daripada enggak, ada jiniatnya itu mau masuk surga. Kalau tidak sholat anak tak, karena saya sering sekali di sini yang belum pernah saya kirim di grup karena saya pertimbangkan ku kirim hingga ini di grup atau tidak. Sering sekali itu anak tak ku suruh sholat di sini 3 saf 4 saf berjamaah sholat duhur padahal sudah miasar. Belum sholat di rumahnya duhur. Cuman ku bilang, ada kelihatan mukanya, malu nanti orang tuanya. Sudah 4-5 kali saya foto begitu. belum sholat duhur baru pergi mengaji. Waduh, asar nih, mau maghrib. Jadi itu pentingnya kartu kontrol supaya saya tahu siapa yang jarang-jarang sholat di rumah gitu. Apalagi nih amalan yang kurang baik, jangan dijelaskan di. Ya udah, baca sendiri. Nah, yang kurang baik enggak bagus kalau dibahas. Yang bagus-bagus semua dibahas. HP. Siapa yang daftarnya langsung sama saya?
HP yang paling poin utama yang saya sampaikan. Kalau perlu, ku kasih duduk anaknya juga dekat. Jangan ku dulu naik, sini ku dulu duduk. Jangan ku dulu pergi sama teman sini dengan ini. Ah, begitu. IG itu Instagram, Facebook, WA, TikTok, YouTube. Insya Allah ada semua di sini aplikasi sosmed. Tinggal Twitter yang tidak ada. Tapi jangan, tidak ada janatan yang pakai Twitter mungkin. Apalagi game. Game ada yang offline, ada yang online. Mending kalau dia main game tapi offline alhamdulillah, tapi tidak ada sekarang anak-anak mau main game offline. Game offline itu yang ular-ular, yang balon-balon. Tidak ada yang mau main game begitu sekarang. Free Fire, Mobile Legends, PUBG yang kita namanya tidak paham game apa sebenarnya itu gitu. Game musuh. TikTok. Nah, ada di sini lain-lain, biasa itu anak-anak tak edit video. Yang perempuan biasanya itu. Foto-fotonya nak kasih musik. Iya kan? Saya bilang sama anak-anak kita begini. Kalau ada hobinya orang, bisa jadi kewajibannya dia kerjakan tapi sekedar kewajiban. Contoh saya. Saya sempat kena sama game juga. Makanya kenapa saya beli mainan banyak supaya saya berhenti main game. Ini mainan saya ini, saya beli ini. Biar saya jelaskan di sini supaya juga dibantu berdoa supaya Ustadz juga berhenti main game. Main game Ustadz dikena gitu kan. Padahal nggak paham. Berarti mungkin perlu dibantu doa. Makanya saya beli mainan yang agak mahal. Karena mungkin mainan saya kurang mahal, makanya saya beli yang agak mahal supaya berhenti betul akan main game. Ini 50.000 satu. 3. Karena kemarin yang 20.000 5. Sekarang lebih mahal. Semoga kayak sayang nih uangnya berhenti betulan main game. Woi, 150.000 ini satu anak mengaji membayar ini Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan kita terlalu marah ya nata kalau main HP kita. Kita ingatkan saja bilang, awas kalau tahu Ustaz itu main HP Kalau dulu di mana? Di Pasar Baru itu, karena waktunya kita itu dari jam subuh sampai jam 8. Subuh kan itu 5:30 kita sudah bisa program. Sampai jam 8, berapa itu? 3,5 jam. Makanya anak-anak takut tanpa pakai kartu kontrol karena terkontrol satu-satu. Nah, tapi 3,5 jam. Nah, sekarang kan kita waktunya terbatas, ada juga program baru Murojaah Bersama yang makan waktu 45 menit. Jadi kita memang sudah butuh kartu kontrol. Anak-anak yang dulu itu sampai dikasih begini sama orang tuanya, nah ini ada HP, nah main-main mau HP, nah masa mengaji terus kok anda. Mama yang capek lihat mengaji, nah enggak mau Kak. Masya Allah. Kalau sekarang ini anak-anak saya juga sama, dulu anak-anak saya, sekarang anak-anak saya juga. Kalau sekarang, kalau itu HP dicas, hilang itu HP. Karena ustadznya juga kurang kontrol saya jujur gitu. Nah, makanya supaya kita sama-sama kerjasama ini ada kartu kontrol, tolong diisi. Boleh diusahakan jujur, boleh tidak jujur, tapi chat Ustadz sebenarnya begini. Nah gitu. Karena kan ada memang anak-anak yang minta tolong kita aku kasih sama Ustadz kan gitu kan. Ya boleh tapi chat, jangan lupa chat. Siapa tahu bilang nanti saya yang tanyakan karena ada yang membingungkan dia anak tak karena laporannya bagus tapi hasilnya tidak bagus. Langsung bilang, oh iya Ustadz, selalu jika mau aku kasih tahu tapi aku lupa, ya Allah. Baik, saya rasa cukup. Nah di situ di ujungnya ada keterangan, itu paraf Miki saja, jangan minta tanda tangan, sama siapa yang tanda tangan, hubungannya itu siapa, hubungan keluarganya siapa, ayah, ibu, kakak, begitu. Sebelum kita ke topik lain, karena ada yang mau dibahas yang lain, kita percepat. Ada pertanyaan tentang kertas? Ada pertanyaan tentang kertas? Nggak ada, Midi. Insya Allah, Di. Kita percepat. Iya, boleh bertanya. Iya.
nanti mungkin per 3 kali sepekan. Nah gitu. Jadi mungkin saya kasih anak tak hari Jumat supaya dibawa hari Sabtu. Kan hari Sabtu masuk jam 2, nah di situ dikontrol situ. Atau mungkin anak-anak tak nanti kalau ini tidak terjadwal. Nah, cuman kalau kita rasa lama-lama lagi tidak dikasih ke kertas, jangan sungkan chat, Ustadz lama-lama lagi rasanya ini tidak ada lagi kertas ke rumah ini. Itu ingatkan saja. Karena saya juga tidak bisa janji, karena kan ini terbuka mungkin saja, susah dikerja. Kalau guru-guru itu kan bilang begini, saya mending mengajar Kak di kelas daripada periksa tugas. Tapi tetap kita perlu sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Iya, bertanya Miki, ada pertanyaan tentang kertas? Contoh kalau sholat rawatibnya, kalau ada sholat sunnahnya sebelum, tapi tidak sholat setelah, contreng saja, gitu. Nanti saya yang selesaikan detailnya di sini, gitu. Kalau sholat maghrib kan biasanya jarang orang sholat maghrib sebelum, setelahmu saja, gitu. Kalau duhur biasanya kan duhur sama isya itu biasanya kan sebelum dan sesudahnya, biar satu, yang penting ada sholat sunnahnya dulu. Nanti di sini kita kontrol detailnya bagaimana, siapa yang dua-duanya, siapa yang cuma satu, begitu. Tapi kalau boleh saya minta tolong mulai sekarang anak-anak tak diusahakan ke masjid, supaya juga tidak minder ke sama temannya. Nanti karena semakin banyak takutnya anak-anak, semakin banyak pelanggarannya, nanti semakin malas pergi mengaji. Takut sama ustaz. Kayak Abi kan, untung bilang Ceki. Nah, jadi ada yang ustaz ada ini begini, takut pergi mengaji. Padahal sebenarnya begini, saya bilang, kamu memang saya tunjuk beberapa orang yang banyak hafalannya saya kasih begitu. Terus saya bilang, besok harus store yang ini, siap? Iya Ustadz, siap. Apa hukumannya besok? Pilih sendiri. Nah dia sendiri yang pilih sebenarnya, cuman dia juga yang takut sendiri. Ku kasih tahu nih anak-anak, pilih hukuman yang berat-berat supaya kamu tidak berpikir untuk melanggar. Berat atau tidak beratnya hukuman itu kan akan bilang kayak begini, enggak apa-apa saya Ustaz, apapun hukumannya siap kok Ustaz, kan mau juga kerja, kan begitu. Ku kasih tahu anak-anak tak begitu. Tapi kalau memang ada takut-takutnya, komunikasikan saja, Ustaz begini, ini anakku begini, gitu. Sampaikan saja. Kayak kemarin itu ada yang bermasalah di masalah wudhu. Ustaz, mungkin sesekali bisa anakku, saya buatkan program untuk supaya bisa dia sesekali untuk. Ya cukup ya, cukup. Karena ini pembahasannya agak penting juga dibahas agak lama. Silakan minum-minum dulu, saya juga mau minum-minum. Jadwal sama kertas kontrol. Sebelum kita ke materi lain, sebelum ke pembahasan yang lain, satu yang perlu diperhatikan, anak tak kalau mengaji di rumah, jangan sampai kecil suaranya. Saya kasih tahu itu anak tak, suaramu mengaji di rumah harus lebih besar daripada suaramu mengaji sama saya. Kan anak-anak kalau mengaji sama saya kadang malu-malu jadi agak kecil suaranya. Jadi kalau di rumah harus agak keras. Kenapa? Supaya latihan di lidah. Supaya terbiasa itu lidah keseleo. Iya, lidah yang lentur adalah lidah yang sering keseleo. Mati rasa menjadi lentur nih.
Makanya karena kalau dia di dalam hati atau pelan suaranya, kadang ada salah, ndak ngerasa salah. Tapi kalau nak kasih keras suaranya, terasa sendiri, nak perbaiki sendiri. Nah begitu. Jadi memang akan mempan, walaupun tidak ada yang temani, mengaji sendiri. Karena telinganya itu merasakan sendiri. Kalau kecil suaranya, saya tadi sudah cerita berpengaruh di hafalannya, di bacaannya. Yang kedua, yang mau dibahas, minum lagi kalau mau minum lagi. Yang kedua yang mau dibahas, anak-anak sudah lama minta rekreasi. Cuman karena saya juga punya kepentingan, maka rekreasinya rekreasi yang tidak sekedar rekreasi. Kita mau buat lomba di Marasa Corner. Jadi rekreasi sambil lomba. Nah, kemarin kan kita sudah buat lomba di sini, gitu. Kita mau buat lomba yang kurang lebih sama tapi di Marasa Corner. Nah, gitu. Yang bedanya nanti kalau di sini kan lombanya satu semuanya lomba, dari yang sudah pintar sampai yang masih baru belajar sekali, sama-sama lomba. Otomatis itu yang pintar yang menang gitu kan. Ada satu kelompok itu yang qadarullah, yang kemarin lomba, yang memang sudah kondisi yang membentuk begitu, itu ustadz-ustazah satu kelompok ya. Kan sudah kita bagi 4 kelompok. Hari pembagian kelompok tidak ada ustazah yang datang sama ustadz. Besoknya ada kelompok 5. Yang pintar-pintar semua di situ. Anas saja sendiri yang bukan. Karena Anas yang tidak datang waktu itu. Menang kelompok 5 di atas kertas dari 5 kategori, 4 kategori menang semua karena ustaz-ustazah semua itu. Makanya nanti di sana kita buat 2 lomba. Satu yang lomba ustaz-ustazahnya yang lomba. Lombanya baca Quran. Gampang je menghafal, yang susah dibaca. Baca gede dengan benar Bisa kok di Al-Quran, kamu tahu juz berapa? Kan begitu. Kalau mau hafal kan hafalanmu mi. Tinggal diperbaiki tajwidnya. Kan mau tahu guru tajwid mau sekarang. Iya kan? Jadi bukan hafalan tempatnya menilai bacaan. Disuruh baca dengan melihat. Mungkin di juz 5, juz 4 gitu kan. Apalagi yang jadi juri saya. Bisa nanti dibantu sama kakak-kakak barunya. Kalau yang juri yang lomba yang lain, yang kelas reguler itu, bentar ya. Kalau YouTube itu ada iklannya berarti tinggi bayarannya. Kalau ini berarti besar juga pahalanya insya Allah. Sampai mana tadi? Kalau jadi 2 kelas nanti, 2 lomba nanti. Ada lomba yang lomba baca Quran, ada lomba menghafal. Kalau lomba menghafal, ustadz-ustazahnya tidak ikut lomba. Jelas dia menang. Tapi ustadz-ustazahnya yang jadi juri. Nah, kemarin itu yang saya tulis di papan tulis itu, kalau kita lihat belum bisa saya kirim kayaknya. Atau ada ke saya kirim 3 penilaian. Lagu, hafalan, sama tajwid. Saya cuman koreksi di lagunya saja. Yang koreksi tajwidnya yang ustaz-ustazahnya. Kamu yang hitung sama. Saya cuma bilang berapa? Sekian ustaz yang salah. Berapa? Sekian. Masya Allah. Jadi mereka yang jadi juri tajwid, mereka bukan saya lagi. Nah makanya nanti itu kita buat video. Supaya ada kenang-kenangan tak. Wih, tahu anakku tahu anak nanti jadi begitu juga nanti nak. Seperti itu ustaz nak. Nanti di bagian nanti tuh ada kertasnya, ustadznya coret-coret bagian mana yang salah,
kenapa itu salah gitu. Jadi kayak Hafiz Indonesia kan, ya gitu. Jadi kayak Anata, jadi kayak saya Ali Jaber kan, sama Kak Nabila, sudah bisa. Nah gitu. Dia yang coret bagian ini, bagian ini. Satu yang kami harap bahwa yang namanya rekreasi tetap diharapkan ada seru-serunya. Nah, tidak ada keseruan yang dianggap keseruan dari anak kecuali di keseruan itu ada orang tuanya. Nah, gitu. Jadi diminta dengan sangat tanggal 2 nanti, karena kita maunya lebih cepat lebih baik, tanggal 2 di awal tahun nanti, hari Ahad, kita rekreasi di Marasa Corner. Oh begitu. Terlalu banyak di. Saya maunya begini, kalau pas hari kerja, biar mereka ada apa, orang-orang kantoran di situ lihat, anak, bukan bilang kita mau betul ya, bahwa anak kita bisa, begitu, mungkin untuk motivasi mereka buat mengajak anaknya dimanapun dia mereka mengaji, bukan cuma di tempat TP kita ini, mereka bisa lihat juga. Ya itu jadwal memang dikasih tahu untuk dipertimbangkan memang. Nah begitu. Makanya kita suruh kumpul. Iya. Nata kelompok berapa? Oh iya. Nah nanti kelompoknya diatur ulang, bukan kelompok yang itu lagi nanti. Bagaimana? Kalau tidak hari Ahad berarti hari apa yang bagus? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ibu yang mengusulkan tadi kerja. Kalau saya lebih setuju kalau di hari Ahad. Karena kalau hari lain kita kerja, bagaimana kita mau mendampingi ketika kita dibahas ada di tempat kerja. Saya kira itu. Saya coba supaya kita agak santai sedikit ya. Kalau izin satu hari di kantor, apalagi di hari-hari pertama itu agak sulit kami. Awal-awal tahun ya. Ya, karena itu hari pertama masuk kerja. Atau kita undur ke hari Kamis. Saya agak sulit. Masih susah. Saya ini sebagai. Iya. Iya. Jadi saran saya kalau menurut saya itu hari Ahad ini masih lebih cepat terlibat kan tadi sudah anunya pergantian tahun sih sudah masuk ke kita juga orang tua yang kemudian kalau hari kerja kan anak-anak juga sekolah. Oh iya ya. Anak-anak juga sekolah. Iya. Hah? Makanya saya pertimbangkan itu masalah tempatnya, apakah betul-betul di Marasa Cornernya atau ada tuh gedung, ada itu di atas panggung besar itu di atas yang agak tinggi itu, yang ada rumah-rumah besi kerucut itu, yang di sampingnya masjid. Bukan di Marasa Corner juga. Iya. Di situ kan ada atapnya besar. Nah, di situ Miki saja duduk melantai. Gitu. Di situ Miki duduk melantai semua gitu kan. Supaya kalau lombanya itu satu tempat melomba semua kayak semi aula begitu kan. Nah, karena kan kemungkinan nanti Marasa Corner yang warna-warninya itu rame. Nah, jadi di atas mungkin saja kita kan, bukan gitu intinya.
Yang penting ada jalan sedikit, bukan di TPA kan begitu. Iya, nanti tapi kalau masalah tempat nantilah gampang insya Allah. Iya, yang lain jadi waktunya hari Ahad. Iya kalau sekolah kan anak dia baru iya. Poin tak kemarin orang tuanya saja dipikir. Iya, maaf. Iya. Atau dikasih maju. Atau dikasih maju. Oh, Kalau minggu ini kan, musim kan minggu ini bisa. ya, bisa hari lain. Hari Kamis. Kamis depan ini. Kalau Kamis bulan ini. Iya, supaya tidak terlalu ramai juga di sana. Hari kantor juga, supaya ada juga yang bantu mengawasi kan. Iya, mumpung hari libur juga. Iya, hari libur dan bukan hari liburnya orang. Kalau yang lain hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa, Pak? Dua sembilan. Hari Kamis itu tanggal 29. Hari Kamis itu tanggal 29. Bagaimana kira-kira? Oh, malam Kamis kan malam Jumat berarti ya? Iya, iya. Iya, berarti Ahad mau di. Oh, iya. Kan masih libur juga anak-anak di situ. Guru jangan dikasih gabung sama keramaian toh. Iya. Iya, karena juga dirasa-rasa siapa tahu ada yang mau diselesaikan dulu gitu kan. Hari Ahad memang ideal lah, insya Allah. Tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Jadi hari Ahad Midi. Iya, insya Allah hari Ahad. Itu saya mau ke bawah anak-anak rekreasi mau jika saja, ndak ada persiapanku. Saya belum urus makanannya. saya belum urus transportasinya, makanya aku kasih kumpul Ki. Bagaimana kira-kira solusinya? Ah? Marasa Corner untuk lomba itu, lomba. Ya di Marasa Corner kita mau ikut lomba, buat lomba antara anak-anak tak gitu. Di gubernuran di situ. Marasa Corner itu di gubernuran. Kantor gubernur. Bagaimana? Ada jadi mungkin nanti masalah konsumsi nanti dibahas di belakang atau di grup ini atau bagaimana di sini dibahas? Oh, dibahas di sini. Iya, iya. Oh, iya, 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 iya. Oh, iya, iya. Saya tadi itu kaget tuh ada gini yang mau datang jam 10 melewat baru 5 orang di bawah gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya undangannya itu dari jam 7. Cuman fotonya baru jadi jam 9. Saya edit dulu. Oh jam 7 ya? Iya jam 7 sih. Iya, jam 7. Jadi pilihannya mau kumpul uang saja. Hah? Atau bawa masing-masing. Supaya kalau tidak pergi tidak ada nama anaknya. Artinya supaya ada semangat aja pergi toh. Nah. Oh tuh. Oh iya, iya. Kenapa?
Atau atau ada yang mau, Ustadz, kalau masalah makanan biasanya saya lebih lincah ke Ustadz, saya piurus ki, gitu. Iya, siapa tahu Ustadz kalau masalah makanan begitu, kerjaanku misalnya hari-hari Ustadz, sini saya, saya tidak keberatan. Iya, ada tidak kira-kira bilang, Ustadz, uangnya tinggal kumpul sama saya, sini saya, makanan urusan saya. Nah, begitu. Atau beli miki saja makanan yang jadi gitu kan. Supaya anak ta juga senang makanannya makanan di luar gitu kan. Sekali-kali beli makanan di luar. Ya, makan memang sebelum berangkat, tinggal makan siang saja di sana. Ya, yang praktis saja. Oh, jadi bagaimana? Masih mengkerucut jadi dua. Bawa sendiri-sendiri beli atau ada yang koordinir? Dikoordinir di. Oh, bawa sendiri-sendiri. Iya. Bisa ji kita bisa pilih pilihan yang koordinir, tapi ada yang mau mungkin 2 orang, 3 orang nanti dipilih yang mana ya. Ini kan mana aja yang mau kan begitu. Jadi iya di begitu dulu sementara. Nanti kalau belakangan kayak Ustadz setelah saya pikir-pikir sini saya koordinir. Gitu bisa gitu. Tapi untuk keputusan awal bawa sendiri-sendiri gitu. Nah, ya kalau mau beli-beli paling mungkin snack mau dibawa supaya nanti dibagi-bagi di sana. Gitu. Kalau makanan satu-satu porsi atau secukupnya mau saja. Nanti keripik-keripik atau kue-kue atau gorengan-gorengan, gitu. Atau ada yang mau bawa es cincau kan begitu. Iya ya, jadi keputusan sementara dan berpotensi jadi keputusan final adalah bawa sendiri-sendiri. Ya, cepat, duhur mi he. Apalagi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamnya lebih cepat lebih baik karena kita mau lomba. Kemarin ini kita lomba sampai 2 hari. Ya, jadi pagi-pagi jam 7. Jam 7 berarti kumpul sini setengah 7. Kala-kala anak sekolah supaya seru gitu. Persiapan dari subuh persiapan gitu. Karena bukannya saya mau kayak cuman sekedar mau momen cepat-cepatan, memang kita tidak tahu berapa jam nanti anak-anak lomba. Belum kalau mau suruh makan-makan. Belum kalau mau foto-foto, kan tidak ditahu. Jadi lebih baik kita yang antisipasi. Kalau pulang lebih cepat enggak apa-apa kan? Daripada nanti mau maghrib belum selesai urusan tak semuanya. Nah gitu. Apalagi pengalaman kalau saya biasanya programku agak lama, siapa yang sering menunggu lama di luar? Kan begitu. Jadi ini nanti siapa tahu karena bisa jika insya Allah dimintai kerjasama jam 6:30 atau sebelum jam 7 lah di sini supaya jam 7 sudah berangkat. Kedua, bagusnya mungkin kalau kumpul di sini tidak berangkat sendiri-sendiri dari rumah. Mungkin ada yang Ustadz saya satu mobil. Saya juga Ustadz satu mobil. Gitu. Supaya ada yang ikut. Jadi jangan terlalu nanti kalau naik motor kayak konvoy nanti jadinya gitu kan. Ya, ada yang tidak tahu naik motor. Nah gitu. Ustadz saya satu mobil gitu. Insya Allah ada 2 mobil. Ada 3, 4 mobil. Dicatat. Mama Akbar. Jangan ibu siapa? Jangan mencatat dulu tidak ada siapa? Siapa yang kita ya? Mama Rusdi. Mama Rusdi.
Siapa lagi ya? Yang aku lupa mamanya siapa? Oh, mamanya Alika. Oh, beda pakaiannya di sini ya. Mama Alika. eh Siapa lagi? Ya, Mama Afif. Silakan Mama Afif. Kalau satu mobil mungkin 4 anak, kan ada orang tuanya. Siapa lagi? Masih dibuka kuota untuk ikut bawa mobil? Nggak masuk. Baru. Oh, Mama Jordan ya? Iya, tulis juga Mama Jordan. Tanggal 2 insya Allah. Tanggal 2. Ahad tanggal 2 jam 7. Kumpul. Gitu. Di situ ada tanda kurung di depannya, jam 7 sudah kumpul. Gitu. Bukan proses kumpul gitu. Jadi mungkin berangkat ke setengah 6 atau hampir jam 7 dari rumah kalau dekat di rumah. Apalagi siapa lagi yang siap? Ada mungkin yang juga yang tidak ada yang siap bawa mobilnya juga. Segitu mau dulu, nanti pilih lagi insya Allah. Atau ada yang bisa aja Kak Ustadz, saya diusahakan satu mobil juga, atau ada yang mau lagi? Nggak ada aja saya mobil Kak Ustadz, tapi kalau perlu Kak mobil ada aja. Gitu. Ada orang biasanya begitu. Nah gitu. Iya. Oke, cukup nih sebegitu modul sementara. Kalau nanti memang nanti dibutuhkan ada yang naik motor toh? Oh iya betul, ya makanya itu. Apa lagi Kak? Tidak ada Mi. Terakhir, siapa tahu ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanya-tanyakan? Di luar dari rekreasi? Tentang program? Iya. Seragam di? Iya. Iya. Oh. Ini saya sampaikan ulang usulannya. Karena kita kadang sholat di masjid yang punyanya masyarakat, bukan masjid TPA. Jadi anak tak campur-campur sama anaknya orang. Kita ada pakai ID card mana ya? Ada ID card warna kuning itu yang begini. Ada namanya. Begini Ji, nanti kalau udah nalepas ki. Baru kadang nalepas sampai di sini. Nggak pernah lagi pakai-pakai gitu. Ada yang usul Ustadz bagaimana kalau dibuatkan baju seragam? Penjahit Ji mamaku. Ini baju dari rumah juga ini gitu. Ku kasih tau Miki harganya di. Tuh dapon supaya cepat Ki di. Kalau laki-laki 250, kalau perempuan 300 karena urus dia. Oh iya. Sampai di mana tadi pembahasan? Kostum. Iya, bisa Mi Pele. Nanti tinggal saya nanti ya saya kayak yang belajar ukur atau nanti bapakku sendiri yang datang ukur ke sini. Nanti kita lihat. Yang penting kan sudah kita sampaikan. Insya Allah dibahas nanti. Warnanya, kalau yang ada di kepala saya, karena anak kecil nggak bisa pakai warna putih, sebagian ada pakaiannya yang hitam dari tempat kemarin. Ada juga coklat. Jadi saya mau dari saya ya masih bisa dipertimbangkan. Biru navy sama abu-abu. Iya. Jadi baju SMP sama baju SMA. Kalau merah ngejreng sekali. Iya, navy sama abu-abu. Ya, karena mau ambil coklat bagus juga, cuman sebagian ada Mi.
Karena saya juga dulu yang di sana yang di Pasar Baru. Nah, ini saya pindah ke sini. Jubah insya Allah jubah perempuan jilbab panjang yang sampai lutut. Iya, jadi bisa dipakai sholat. Nah, gitu. Karena kan TPA kita dari awal perempuan ke sini pakai pakaian sholat. Nah, begitu. Makanya seragamnya juga seragam sholat. Diajar memang menata, kos kakinya juga gitu kan. Kita tegur-tegur mau, jangan mungkin marahi. Kalau sudah ditegur baru masih tinggal lapor saja toh gitu. Karena kos kaki kayaknya tidak saya tulis di sini deh. Yami juga kadang-kadang juga ada anak yang apa ya, jangan terlalu dipaksa gitu kan gitu. Tapi kalau mau dipaksa-paksai kan memang daripada lebih baik kan dipaksa-paksa masuk surga daripada santai-santai ikhlas masuk neraka. Kan begitu. Baik, saya rasa cukup ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, diskusi yang lain lagi, usulan yang lain di luar pembahasan yang tadi. Iya. Malam Jumat ya. Ada ibu-ibu bertanya dengan cukupkah itu kita pembayaran iuran selama sementara anak dikasih makan satu kali 1 minggu. Kalau saya minta waktunya saya jelaskan sedikit. Saya jadikan itu ladang amal saya sih sebenarnya. Gitu. Iya, gitu. Iya, harus ada koordinasi memang betul. Siapa tahu terlalu banyak dibuang-buang juga. Mau cari amal dapat dosa aja gitu. Nah, begitu. Kalau kemarin kami di Swadaya Islamiyah, anak-anak itu hari Rabu bawa uang. Karena minta orang tuanya, jadi kita suruh hari Rabu bawa uang. Seberapa yang kamu bawa, ada kotaknya. Itu tanganmu biar tidak doang kasih masuk saya situ. Iya tah. Pokoknya supaya tidak minder yang tidak bawa. Pokoknya saya tidak mau paksa. Kan kalau di absen ki malu ki orang berapa bawa. Mak segini semua bawa orang mak. Iya kan? Jadi ya tidak ditahu siapa. Paling pekan ini yang terkumpul segini, paling itu Ji. Nah. Iya. Hari Rabu, setiap Rabu dikasih sedekah tak toh? Jadi kalau banyak terkumpul, enak makan anak tak gitu. Kalau kurang ki ya. Tapi kulihat santri itu, saya biasanya habis 100.000 Ji biasanya. Itu puas mi itu. Yang ada di sini Tommy itu masukkan. Kalau sudah begini sudah disolat langsung mau ke sini. Iya, enggak satu-satu nanti berdiri toh. Nah, kasih masuk saja biar dalam bawa kan gitu. Iya, penting tangan. Oh iya. Begini Ki, logikanya begini. Keran air itu tidak mungkin kering karena dia tempatnya keluar air. Ini prinsipnya saya keluarkan terus saja. Pokoknya ada nanti yang datang bukan dari pembayaran itu, pokoknya dari yang lain gitu. Kalau uang pembayaran saya sampaikan saja, saya cuman sebagian besarnya saya kirim. Itu kesempatan saya juga berbakti sama orang tua saya supaya bikin senang beliau-beliau. Memang juga sekarang lagi Covid, kalau bakso bakar kurang laku. Iya kan? Jadi ya. Tapi tetap amalan saya yang sudah saya jalankan, kalau tidak ada kuliah, jangan misalnya tidak ada yang kutanya, langsung saya gerak. Kenapa kesempatannya saya? Gitu. Cuman tidak bagus kalau tidak menunggu Kak. Siapa tahu sudah beli ada yang datang. Gitu. Ya. Jadi hari Rabu boleh bawa uang lebih, selebihnya saja. Jangan mi dulu,
Dikumpul nih kembali dulu supaya aku jelaskan juga sama anak-anak. Iya, jangan mi dulu. Iya. Nah, nanti Pi, kalau perlu anak tapi yang contreng-contreng kita yang amati toh. Nah, gitu. Yang penting ada jeki lihat dibilang yang mana no contreng. Ah, kan begitu. Iya, betul, betul, betul. Betul. Hari mengajinya datang jam 2, hari Senin, Rabu, Sabtu. Jam 2. Selebihnya sholat asar di sini. Nah, begitu. Senin, Rabu, Sabtu datang jam 2. Karena nanti ke depannya kita akan pertimbangkan begitu terus Mi, jam 2 terus Mi. Ini tahap awal dulu. Kan ini juga ada Mi kakaknya lagi, kakak tambahannya lagi 2 orang. Jadi insya Allah tidak terlalu keteteran Mi lagi. Kayak ada beberapa itu yang terbiasa Mi datang jam 2, setengah 2 mau terus Mi. Iya. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu Janata senang Jeki. Yang lain karena mau duhur. Insyaallah ya. Iya. Semoga majelis kita ini dinilai majelis yang bermanfaat, majelis rahmat, majelis berkah. Subhanallahumma bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan makan-makan.